I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that, scope it cash, like low. High fucking with these hoes up. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Geografi akan membahas tentang seorang guru, bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya perkenalkan nama saya Putri Sasima dan teman saya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya selamat sore Bapak dan Adik Syifa Azhara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faiza Afriani dengan NIM 200455106 dari Prodi Pendidikan Geografi. Selanjutnya silakan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Faiza. Untuk selanjutnya silakan memperkenalkan diri pada Ade. Baik. Perkenalkan Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Adiana Amraini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Dan selanjutnya kepada Asyifa, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri, asal sekolah SMA Negeri 6 Batanghari. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kepada Bapak, untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Padang ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Aziz Fatur Rahman, SPD, MPD. Saat ini Bapak mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batanghari, Provinsi Jambi. Bapak mengajar sebagai guru mata pelajaran sejarah. Oke, silakan pada adik moderator, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman saya, langsung saja kita mempertanyakan apakah ada pertanyaan kepada Bapak. Dipersilahkan pada Ane atau Faiza. Baik, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana metode Bapak mengajar ini. Yang pertama itu, bagaimana trik untuk menjadi salah satu guru terfavorit bagi Bapak? Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mohon izin menjawab. Jadi bagaimana trik untuk menjadi seorang guru favorit di sekolah ya? Kalau menurut Bapak pribadi, sebagai seorang guru itu untuk menjadi seorang guru favorit itu tentunya kita seorang guru itu harus mempunyai mempunyai kedekatan terhadap siswa. Nah, jadi kalau kita sudah dekat dengan siswa, otomatis siswa-siswa kita itu akan merasa nyaman kepada kita. Nah, jadi untuk menimbulkan rasa nyaman itulah agar siswa itu bisa dekat kepada kita, kemudian apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, kemudian apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh siswa. Jadi menurut Bapak, triknya itu adalah membangun kedekatan bersama siswa untuk menumbuhkan rasa nyaman pada siswa itu sendiri. Nah, jadi kalau siswa udah nyaman, tentu pembelajaran akan dengan mudah untuk dipahami dan dengan menyenangkan untuk dipelajari. Seperti itu menurut Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak. Dan saya mungkin juga bertanya, Pak, bagaimana sih Pak metode pembelajaran apa yang Bapak pakai sehingga Bapak bisa dijadikan guru favorit? Dan mana tahu saya yang insya Allah menjadi calon guru ini bisa jadi guru favorit juga untuk kedepannya, Pak. Ya, oke ya, amin ya robbal alamin. Oke, jadi menurut Bapak ya, ini metode yang selama ini sepengalaman Bapak pernah Bapak pakai. Berbagai macam metode tergantung situasi dan kondisinya. Nah, jadi misalnya nih, situasi ketika kita pagi hari tentu berbeda metode yang kita pakai dengan situasi pada saat belajar setelah siang hari atau ketika sore hari. Nah, karena kami di SMA Negeri 6 Batanghari ini, itu sekolahnya full day. Jadi masuknya jam 7:30 pagi, pulangnya jam 3:30 sore. Nah, jadi bagaimana apa saja metode-metode yang pernah Bapak pakai? Nah, itu yang pertama, kalau pagi itu kan siswa-siswa masih pada fresh, masih pada segar-segar.
Nah, jadi kalau pagi itu Bapak menggunakan metode menjelaskan atau ceramah sebentar saja, sebentar Bapak beri pemahaman. Nah, kemudian setelah itu Bapak adakan diskusi, kemudian Bapak adakan presentasi. Nah, di situ siswa dengan semangat karena masih pagi ya, dengan semangat eh, memecahkan atau mempelajari materi yang Bapak sampaikan. Nah, berbeda dengan ketika sore hari, karena sore hari itu sudah panas ya, anak-anak sudah pada udah pada lesu, letih ya, apalagi kalau belum makan ya, walaupun sudah sholat, walaupun sudah istirahat, pasti anak tersebut memiliki rasa lelah, memiliki rasa capek karena ya seharian belajar. Siapa sih yang nggak bosan kalau seharian itu belajar terus kan? Nah, jadi ketika sore hari Bapak menggunakan metode yang lebih menyenangkan lagi daripada pagi hari seperti menonton video. Nah, jadi anak-anak tersebut Bapak ajak ke labor ya, Bapak tayangkan sebuah video sejarah. Misalnya nih video materi tentang peradaban India kuno. Nah, jadi anak-anak Bapak ajak ke lab, Bapak tayangkan sebuah video, namun tidak cuma nonton saja, di situ Bapak beri tugas juga menyaksikan apa-apa saja ciri-ciri dari peradaban India kuno. Nah, apalagi film-film yang ditayangkan itu film-film perang. Nah, film-film perang itu anak-anak sangat antusias sekali karena kan belajar sejarah. Nah, jadi anak-anak antusias sekali. Pandangannya tidak ada yang kanan kiri, semuanya menatap ke infocus layar proyektor semuanya. Jadi ya itu metode yang pernah Bapak pakai, itu sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Aziz. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari saudari Faiza? Izin sebelumnya, Pak. Ya, Nah, dari metode dan trik Bapak mengajar tadi, apakah ada kendala atau hambatan, Pak, selama Bapak mengajar siswa tersebut, Pak? Oke ya, izin Bapak menjawab. Kalau mengenai kendala atau hambatan, itu sudah pastinya ada ya, karena setiap pembelajaran yang kita lakukan itu pasti 100% itu tidak bakal tidak bakal bisa sempurna sampai ke anak. Nah, pasti ada hambatan-hambatannya itu pasti. Nah, apa saja hambatan-hambatannya? Yang pertama, tentu kita sebagai seorang guru menghadapi berbagai macam karakter dan kemampuan dari anak yang berbeda-beda. Nah, jadi kita menyesuaikan anak yang kemampuannya bisa dibilang agak tinggi, nah itu pasti mereka akan paham dengan sendirinya. Tapi anak yang pemahamannya bisa dibilang agak lambat, nah itu mau nggak mau kita harus membimbingnya. Itu hambatan yang pertama, karena kan setiap anak berbeda-beda karakter dan kemampuannya. Yang kedua hambatannya yaitu tentang yaitu tadi situasi dan kondisi. Kalau pagi hari anak-anak itu motivasi dan kemauan belajarnya itu masih sangat-sangat bersemangat sampai jam-jam 11 sampai jam 12 itu mereka masih bersemangat. Nah, tiba siang sampai sore hari dari jam 1 sampai jam setengah 4 itu anak mulailah udah lesu, udah capek, motivasi belajarnya udah mulai berkurang. Nah, itu hambatannya bagaimana kita seorang guru mencari solusinya agar pembelajaran bisa tetap berlangsung walaupun kondisi anak terasa capek dan lelah. Kemudian yang ketiga, mengenai metode dan media yang dipakai. Misalnya nih, Bapak tadi menyampaikan ketika jam terakhir itu menonton film agar anak-anak tergugah kembali semangat belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya ketika sore hari. Nah, namun media pembelajaran ini kan menggunakan infocus, kemudian menggunakan screen untuk menayangkan video yang ada di infocus. Nah, itu kadang ruangannya itu dipakai oleh guru lain. Nah, mau nggak mau kita mengalah dan belajar di kelas. Kemudian keterbatasan alat itu tadi, keterbatasan infocus itu tadi juga menjadi hambatan. Jadi bisa dibilang sarprasnya lah, sarana dan prasarananya itu masih kurang. Nah, itu kemudian yang keempat, hambatannya muncul dari diri Bapak sendiri. Kenapa? Karena sebagai seorang guru ya, terkadang kita menghadapi anak yang bisa dibilang kadang kan ada yang nggak nurut nih, kadang kita sudah nah tapi malah anak tersebut tidak menurut
dengan kita, tidak mau mengerjakan tugas yang kita beri, walaupun kita sudah semaksimal mungkin memberikan materi dengan metode-metode yang berbagai macam. Nah, itu kadang kan sebagai seorang guru kita juga harus sabar, sebagai seorang guru kita juga harus senantiasa untuk mendampingi ya, walaupun kadang kita pengen marah, tapi ya ditahan. Bagaimana caranya agar kita tidak marah, bagaimana kita harus sabar menghadapi karakter anak tersebut. Nah, itu hambatan dan bisa dibilang hambatan dan kekurangannya selama ini. Ya, terima kasih kepada Pak Aziz. Atau mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman, dari Ade atau Faiza. Baik Pak, karena sudah banyak sekali jawaban dari Bapak, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Terakhir, sebagai seorang guru favorit, bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan siswa Bapak? Bagaimana cara Bapak menjalin komunikasi yang baik? Ini itu aja pertanyaannya Pak. Oke, ya Bapak izin menjawab ya. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan anak agar anak tersebut ya sebagai guru favorit ya, Bapak sebagai guru favorit ya memang di sekolah ini, di SMA Bapak ini yang memang Bapak kadang anak-anak tuh nganggap Bapak tuh sebagai ya salah satu guru favoritnya lah, karena kadang tuh mereka bilang Bapak ini cara mengajarnya enak, tidak terlalu tegang. Kadang kan ada guru-guru yang terlalu tegang belajarnya. Nah, jadi bagaimana cara menjalin komunikasinya? Ya itu tadi, kita harus membangun kenyamanan dan menjalin hubungan dengan siswa itu. Kita anggap siswa itu sebagai teman kita ataupun adik kita, tapi masih ada batasannya. Nah, tidak seperti teman biasa kan, ada batas antara siswa, anak dan gurunya, antara anak dan orang tuanya. Tapi kita ya ketika belajar itu kita jalin komunikasi diselingi dengan ada candaan-candaan, karena agar suasana kelas itu cair, ya tidak tegang. Kan ada tuh guru yang belajar harus dengarkan, terus kan monoton, bosan, anak pun juga tegang kan. Nah, jadi kalau Bapak belajarnya santai, itulah komunikasi, menjalin komunikasi dengan anak itu santai, buat anak itu nyaman, buat anak itu merasa dekat dengan kita. Nah, jadi anak itu tadi otomatis timbul rasa mereka, oh ternyata dengan Pak Aziz ini menyenangkan, dengan Pak Aziz ini belajarnya bisa sambil tertawa, Bapak itu sering bercanda. Nah, jadi itu cara menjaga komunikasi dengan anak tersebut. Jadi diselingi dengan adanya candaan-candaan. Bahkan kalau lagi nggak belajar pun, kalau lagi tidak belajar pun, kita juga harus tetap bercanda. Tapi ya bercandanya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, itu ada batasan antara guru dan anaknya. Karena kan guru adalah orang tua di sekolah. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Aziz. Mungkin satu lagi, Pak. Apakah Bapak ada pesan dan saran kepada kami sebagai calon guru atau bagaimana gitu, Pak? Oke, terima kasih. Jadi ya nih masih pada fresh ya, masih muda-muda. Ya, jadi Bapak cuma mau berpesan, jadilah guru yang disenangi oleh murid-muridnya. Bagaimana caranya? Ya, pesan Bapak yaitu, pesan Bapak buatlah anak tersebut menjadi nyaman belajar dengan kita. Jangan belajar itu terlalu tegang, kan datang menjelaskan sebentar, terus kasih tugas. Nah, jangan seperti itu. Kita dampingi terus anak. Kita bina mereka, kita bantu mereka, ya, karena anak ini kan masih labil, ya, masih emosinya masih labil. Nah, jadi kita dampingi mereka, itu tadi pesan Bapak, buat mereka menjadi nyaman dan dekat kepada kita. Ya, tapi pasti ada batasan-batasannya antara anak dan seorang guru dan sebagai orang tua kita di sekolah. Nah, itu pesan Bapak. Kemudian ya ini kepada adik-adik mahasiswa masih muda-muda, tentu selanjutnya pesan Bapak yang selanjutnya, gunakanlah media atau sarana belajar yang beragam. Jangan cuma menjelaskan saja, jangan cuma ceramah saja. Karena anak itu
ingat di ingatan mereka dan ingat di dalam hati mereka, tersentuh hati mereka itu ketika kita menggunakan metode belajar yang beragam. Seperti tadi Bapak kadang menggunakan metode belajar puzzle, menyusun gambar ya, menonton video ketika sore hari, kemudian bermain talking stick atau tongkat berbicara. Nah, jadi di dalam kelas itu cair suasananya, tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, itu pesan dari Bapak. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ini pendidikan geografi ya. Ya, Ya, pendidikan geografi. Ya, semoga kedepannya bisa menjadi guru favorit juga di Amin. sekolah besok. Amin. Amin. Semoga itu tuh bisa menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Dan yang selanjutnya mungkin kita bertanya lagi kepada Ade Rizka. Bagaimana? Kenapa sih, kita ulangi lagi ya? Kenapa sih bisa menjadikan alasan untuk menjadikan Bapak Aziz ini guru favoritnya di sekolah ya? Izin jawab Kak ya. Ya. Mungkin karena penyampaian Pak Aziz itu juga menyenangkan, terus bisa seperti kayak apa ya, bisa diajak juga bercandanya gitu. jadi tidak terlalu kaku ya, Dek ya. Iya, tidak terlalu kaku. Izin Bapak menambahkan ya, anak-anak itu kadang di sekolah itu punya panggilan akrab untuk Bapak. Nah, panggilan Bapak itu kalau di sekolah itu sebutannya Pipu. Nah, jadi di sekolah ini ada Mami, ada Mimi, ada Papi. Nah, jadi kalau Bapak itu sebutannya Pipu kalau di sekolah itu. Nah, jadi itu yang membuat komunikasi dengan anak itu semakin dekat dan anak itu semakin nyaman. Nah, itu salah satunya. Atau ada pertanyaan dari Faiza lagi atau dan Ade? Kita rasa cukup ya, moderator. Jadi intinya kita itu harus bisa menanamkan kepada diri anak tuh ya, Pak. Kalau suasana kelas itu ternyata nggak setegang itu, kita harus bisa mencairkan suasana kelas, gitu ya, Pak. Ya, benar sekali. Nah, itu tadi ya pesan dari Bapak ya, mencairkan kelas itu penting. Karena nanti ketika kalian jadi guru, kalian pasti merasakan, oh, anak ada berbagai macam karakter anak. Anak ini susah untuk dibilangi bagaimana cara kita mencairkan suasana. Oh, anak ini tingkat kemampuannya agak lumayan. Nah, bagaimana kita memperlakukannya. Nah, jadi sebagai seorang guru nanti bisa menilai secara langsung bagaimana suasana di kelas, bagaimana menumbuhkan rasa nyaman kepada anak di kelas, dan bagaimana cara untuk membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Ada tambahan lagi dari Ade atau Faiza? Kita rasa dicukupkan aja, moderator. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila sudah salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, Pak. Ya, sama-sama. Dan Ade Rizka. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Audio Jungle.